Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Husna, nomor NIM 2111100003031 dari kelas Manajemen F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Berdasarkan tugas UAS yang diberikan kepada saya akan membuat video pembelajaran materi etika dalam bisnis. Nomor 1, dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integrasi moral. Saya akan menjelaskan satu persatu prinsip-prinsip etika dalam bisnis tersebut. 1. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. 2. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan, lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. 3. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, yang artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Nomor 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun aspek yang lainnya. Nomor 5. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Contoh etika bisnis yang baik dan benar. Etika bisnis menjelaskan produk secara jujur ke klien. Misalnya, perusahaan menjual sebuah produk fashion. Bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah produk menggunakan kain bekas tukang jahit atau kain perca. Kamu harus menyampaikannya dengan jujur bahwa produk tersebut sebagian terbuat dari kain perca dan lain-lainnya. Kedua, jujur ke calon investor soal kondisi perusahaan. Ketika kamu adalah seorang bos di sebuah startup, tapi sayangnya profit startup yang kamu rintis tidak memuaskan dan kamu membutuhkan dana segar untuk operasionalnya. Cara mendapatkan dana segar tentu melakukan pendekatan ke calon-calon investor. Misalnya, ketika profit bulan lalu mendapatkan 10 juta, tapi kamu bilang ke calon investor profitnya 100 juta. Secara sengaja kemudian laporan keuangan dimanipulasi. Perilaku seperti itu sangat tidak etis bila diterapkan di dalam sebuah bisnis. Karena namanya investor, sejatinya ingin mencari keuntungan dari uang yang mereka gelontorkan. Mungkin keuntungannya tidak dari jangka pendek, tapi jangka panjang. Ketiga, tidak membocorkan rahasia perusahaan saat sudah resign. Loyalitas adalah salah satu prinsip yang harus dipegang dalam etika bisnis profesional. Salah satu bentuk loyalitas adalah mau mematuhi perintah perusahaan dan atasan, dan yang terpenting tidak membongkar rahasia perusahaan ke pihak luar. Nah, untuk poin yang tidak membongkar rahasia perusahaan,
itu harus dipegang erat meskipun kamu sudah bukan dari perusahaan itu lagi. Tidak ada sanksi yang jelas kalau aturan tersebut dilanggar, tapi yang pasti telah melanggar etika di dalam dunia profesional. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan atasan semaksimal mungkin. Ketika diberikan tugas oleh atasan, kerjakan semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan, karena tugas tersebut pasti memiliki peran yang sangat penting dalam proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Artinya, apa yang kamu kerjakan meski prosesnya kecil, bakal memberikan pengaruh besar ke organisasi. Itulah kewajibanmu sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Kelima, menolak uang suap. Suap penyuap di dalam proses bisnis mungkin bukan hal yang rahasia lagi. Misalnya, perusahaan sedang membuka tender untuk proyek tertentu. Datanglah perusahaan yang berencana untuk masuk ke tender itu dan berharap lolos dengan menyogok salah satu petingginya. Perilaku tidak terpuji ini sudah jelas melanggar etika perusahaan. Menggunakan pakaian yang rapi sudah menjadi kewajiban seorang pegawai untuk datang ke kantor menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Namun bukan hanya untuk keperluan absen saja. Kamu juga perlu memperhatikan pakaian yang kamu gunakan ketika melakukan hubungan bisnis dengan klien atau partner usaha, guna menunjukkan rasa antusias sekaligus menghargai kamu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa yakin untuk menjalankan kerjasama ke depannya bersama perusahaan tempat bekerja. Umumnya, pakaian yang rapi menjadi kewajiban yang harus ditaati karyawan di perusahaan logistik, asuransi, hingga perhotelan. Mengucapkan salam dan bahasa yang sopan. Setelah menggunakan pakaian yang rapi, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang formal ketika bertemu dengan klien. Dalam etika bisnis, sebaiknya kamu menggunakan bahasa yang tergolong sopan. Jangan lupa untuk mengucapkan salam terlebih dahulu agar suasana pertemuan sedikit cair. Tapi poin yang satu ini bisa disesuaikan dengan kepribadian orang yang akan kamu ajak bekerja sama. Apabila kamu sudah mengetahui sifatnya dan lebih santai, bisa juga menggunakan bahasa yang formal sehari-hari. Berterima kasih. Jika dalam sebuah hubungan bisnis sudah berjalan dengan baik, maka tidak ada salahnya untuk kamu mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan. Menyebutkan nama orang yang kita ajak berbicara akan membuat suasana semakin cair, entah itu bersama pegawai kantor lainnya atau dengan klien bisnis dari luar perusahaan. Data meeting tepat waktu. Contoh etika bisnis yang patut kamu praktekkan adalah data meeting tepat waktu. 2. Hubungan etis konsumen dan perusahaan. Hubungan etis antara konsumen dan perusahaan adalah interaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang adil antara kedua belah pihak. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah entitas yang memproduksi dan menjual produk atau menyediakan layanan kepada konsumen. Bersama-tama, layanan bertanggung jawab adalah sikap dan tindakan perusahaan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, jujur, adil kepada konsumen. Berarti, perusahaan harus memenuhi janji-janji yang diberikan kepada konsumen dan menghormati hak mereka. Misalnya, jika perusahaan berjanji untuk memberikan garansi terhadap produk yang rusak, mereka harus bertanggung jawab dan memperbaiki atau mengganti produk tersebut sesuai dengan garansi tersebut. Perlindungan terhadap konsumen juga merupakan aspek penting dalam hubungan etis antara konsumen dan perusahaan.
Perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk risiko potensial yang terkait dengan menggunakan produk tersebut. Ketika hubungan antara konsumen dan perusahaan didasarkan pada etika, konsumen memiliki keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil dan dihargai sebagai pelanggan. Mereka dapat mempercayai perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapatkan manfaat dari hubungan etis dengan konsumen, seperti kepercayaan dan loyalitas konsumen yang dapat mempengaruhi reputasi dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dalam rangka menjaga hubungan etis yang baik antara konsumen dan perusahaan, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan dan praktik bisnis yang berorientasi pada kepuasan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan juga harus responsif terhadap umpan balik dan keluhan konsumen, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Berikut adalah penjelasan dan uraian bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan, meliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika mengambil keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan adalah panduan moral dan prinsip yang digunakan untuk mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok di dalam organisasi. Etika ini berkaitan dengan mempertimbangkan nilai-nilai norma dan tanggung jawab sosial saat mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok lain. Dalam mengambil keputusan perusahaan, penting untuk mempertimbangkan etika agar tindakannya diambil sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Berikut adalah beberapa aspek etika yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. 1. Konsistensi. Keputusan perusahaan harus konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ketika keputusan tersebut tidak sejalan dengan etika perusahaan, hal ini dapat menimbulkan konflik dan keraguan di antara anggota organisasi. 2. Transparansi. Penting untuk mengambil keputusan secara transparan dan terbuka. Informasi yang relevan harus dibagikan dengan anggota perusahaan dan pihak yang terkait agar mereka dapat memahami dasar-dasar keputusan dan memahami alasan dibaliknya. Pertimbangan 3. Pertimbangan terhadap dampak sosial. Keputusan perusahaan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Berarti mempertimbangkan efeknya terhadap karyawan, pelanggan, lingkungan, dan komunitas di sekitar perusahaan. Etika dalam pengambilan keputusan memerlukan pertimbangan terhadap kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok kecil. 4. Keadilan. Pengambilan keputusan harus adil dan tidak memihak. Berarti memperlakukan semua individu atau kelompok dengan setara dan tidak memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Keadilan dalam pengambilan keputusan adalah prinsip etika yang penting untuk mencegah ketidakadilan dan konflik di dalam perusahaan. Pertimbangan terhadap kepentingan individu dan kelompok. Etika pengambilan keputusan perusahaan juga melibatkan mempertimbangkan kepentingan individu dan kelompok yang terlibat dalam keputusan tersebut. Berarti memahami kebutuhan, aspirasi, dan konsekuensi yang mungkin timbul bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Etika memainkan peran penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik secara moral dan sosial. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang bagi organisasi tersebut. Nomor 4, penjelasan dan uraian mengenai good corporate governance meliputi pemahaman good corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance. Good corporate governance atau GCG adalah sebuah konsep yang mengacu pada praktik dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasional mereka secara efisien dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Menciptakan lingkungan bisnis yang dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip good corporate governance. 1. Transparansi. Prinsip ini menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan informasi keuangan, strategi bisnis, resiko, dan kebijakan perusahaan secara terbuka, sehingga memungkinkan pemegang saham dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar dan dapat diandalkan. Nomor 2, akuntabilitas. Prinsip ini menuntut agar para pemangku kepentingan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Para pemangku kepentingan termasuk dewan direksi dan manajemen perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. 3. Tanggung jawab. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. Perusahaan harus beroperasi secara etis, memperhatikan hak asasi manusia, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di mana mereka beroperasi. 4. Independensi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya adanya dewan direksi yang independen dan tidak terikat dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dewan direksi yang independen dapat mengambil keputusan yang objektif dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan. 5. Kepentingan pemangku kepentingan. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dan menghormati kepentingan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, serta masyarakat umum. Keputusan dan tindakan perusahaan haruslah seimbang dan memperhitungkan berbagai kepentingan ini untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. 6. Pemegang saham. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak pemegang saham dan penghargaan terhadap investasi mereka. Perusahaan harus memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan harus memperlakukan pemegang saham dengan adil dan setara. 7. Etika bisnis. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjalankan operasional mereka dengan memegang teguh nilai-nilai etika dan integritas.
Etika bisnis yang baik membentuk landasan dari kegiatan perusahaan dan memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip good governance membantu menciptakan struktur pengambilan keputusan efektif, mendorong pertanggungjawaban dan transparansi, dan meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko, dan membangun reputasi yang baik dalam industri di mana mereka beroperasi. Nomor 5. Penjelasan dan penguraian pemahaman corporate social responsibility dan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasional dan interaksinya dengan berbagai stakeholder. Pemahaman ini mencakup upaya perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan mereka,